Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Emas Invest Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke bosku, kalau biasanya kita membicarakan objek investasi yang bersih-bersih nih, nah sekarang kita mau bicarain sampah. Apaan itu? Nah benar bosku, ini adalah sampah secara harfiah, ya sampah-sampah yang biasa bosku buang sehari-hari nih. Nah, ternyata sampah-sampah ini itu bisa diolah kembali menjadi sebuah bisnis nih, bos. Nah, untuk membahas bisnis ini, saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Emas Invest Sekuritas, Arinda nih. Halo, ya. Nah, jadi gimana nih? Kayaknya kok terdengar menarik ya sebenarnya. Iya, karena akhir-akhir ini nih pemerintah nih kayak gencar-gencarnya nih buat sampah itu tadi. Let me concentrate. Oke, nah bosku, biar nggak ketinggalan infonya, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Emas Invest Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke, Rin. Nah, sebelum kita bicara bisnisnya, ini coba jelasin dulu nih. Ini kenapa sampah ini bisa menjadi suatu hal yang menarik nih untuk mendatangkan cuan nih, gitu kan? Nah, coba gimana sih kok bisa nih sampah ini menarik? Nah, kalau akhir-akhir ini ya pemerintah itu lagi gencar-gencarnya buat EBT ya, atau energi baru terbarukan. Oke. Nah, salah satunya yaitu PLTSA. Jadi pembangkit listrik tenaga sampah ya. Oke. Nah, terus juga ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, dan lain sebagainya, banyak banget. Nah, kalau akhir-akhir ini memang lagi gencarnya sampah itu tadi gitu kan. Terus kenapa EBT itu perlu gitu kan? Karena kan kita tahu ya akhir-akhir ini perang gitu kan menyebabkan harga minyak naik. Karena kan kita tahu minyak mentah itu mostly ya di Timur Tengah gitu kan. Ya kita nggak bisa dong selalu ketergantungan dengan Timur Tengah. Takutnya ada konflik, kita kesusahan nih, inflasi naik dan lain sebagainya. Makanya EBT itu awalnya memang hanya opsional kan ya gitu kan. Terus juga buat isu-isu lingkungan aja gitu. Tapi sekarang sepertinya bukan opsional doang nih, tapi harus jadi hal yang utama. Switching pelan-pelan ke sana. Supaya nggak ketergantungan ya. Jadi kita bisa berdikari nih, berdiri di kaki sendiri. Jas kelas. Bener, itu penting banget sih ya, karena kan kita tahu sampah kita kan juga banyak banget. Nah itu maksud saya Rin, jadi kayaknya Indonesia ini kan orangnya doyan buang sampah sembarangan nih. Nah udah dikerokin, diambilin, mendingan langsung diputar lagi jadi cuan, jadi energi ya. Bener. Kita mendapatkannya. Wow. Selain itu kita juga ada impor LPG kan gede ya, di atas 70%. Nah itu juga harus diganti nih ke energi terbarukan. Oke. Oke Rin, nah tapi kenapa bisa sampai kepikiran nih? Kok sampah yang dipilih? Nah sentimennya ini apa nih? Nah yang pertama pasti tuntutan penurunan emisi karbon dari seluruh dunia ya. Pertama kita tahu Paris Agreement kan juga minta tolong ke negara-negara lain nih untuk turunin karbonnya. Ya. Cakep. Terus juga ada Danantara nih gitu kan, yang akhirnya kayaknya kita perlu deh ngurus sampah-sampah ini gitu. Kita kan tahu ya kayak di Bantar Gebang setinggi itu sampai dibikin bukit dan di kota-kota lain juga sama. Jadi itu jadi permasalahan kita juga gitu kan. Selain buat limbah ya, buat mengolah limbah gitu, jadi energi. Terus juga selain sampah ya Ja, sebenarnya EBT kan luas nih gitu. Dan selain sampah juga ada kita B50 ya kan. Jadi biar nggak tergantung dengan minyak mentah, jadi dicampur dengan sawit. Oke. Seperti yang kita omongin di episode sebelumnya ya. Bener. Tuh, jadi sentimen-sentimen akhir-akhir ini soal EBT ini cukup ramai sih. Cuma memang ini baru target aja gitu. Dan juga pemerintah kan kita tahu akhir-akhir ini juga pengen bangun PLTS sebesar 100 gigawatt. Itu juga jadi sentimen. Mengingat Indonesia panas banget ya, jadi PLTS bisa juga nih. Gitu nah, The pants are on fire! The underwear's on fire! I'm on fire!
itu sih baru narasi doang ya Ja Hmm. gitu. Tapi apakah udah berjalan atau enggak belum sebenarnya. Cuma harapannya itu bisa jadi langkah besar kita lah ke depannya. Oke Rin, nah tadi kan sebenarnya nyinggung Danantara ya. Kalau yang kita tahu kan sebenarnya Danantara juga sumber uangnya udah banyak nih. Benar. Nah kenapa Danantara juga harus terlibat dalam bisnis ini nih? Mengingat juga dia sebenarnya kan ya keran duitnya udah banyak lah gitu kan. Nah tapi kenapa dia tertarik juga gitu? Benar. Ya kan Danantara itu SWF ya Ja. Jadi butuh duitnya nih diputar terus nih biar bisa menghasilkan keuntungan return yang tinggi terus. Nah, salah satunya adalah ke energi terbarukan atau waste to energy itu. Nah, akhir-akhir ini ya PLTSA atau sampah itu tadi. Dengan tahap 2 ini pengen membangun PLTSA di 25 kota kurang lebih. Nah, sebelumnya sebenarnya udah ya kan tahap 1 udah, tapi memang belum operasionalnya belum maksimal nih. Bahkan sebelum Danantara ada itu sebenarnya udah ada PLTSA gitu. Kayak di Solo itu ada, di Surabaya, tapi memang belum optimal. Nah itu sebenarnya jadi perhatian kita nih sebenarnya. Namun kalau diurus dengan baik nih PLTSA ini sebenarnya oke banget, apalagi di Indonesia ya. Karena kan kita tahu kita penghasil sampah terbesar di dunia gitu. Itu jadi highlight sendiri sih untuk mengatur masalah sampah di perkotaan dan juga untuk energi tadi. Jadi dapat dua. Sekali dayung 2 pulau terlampaui. Ya bener. Nah terus juga kan Danantara ini kelihatan fokus banget nih karena dia juga ternyata membangun holding baru nih buat ngurus waste to energy tadi namanya Danera. Ya itu. Jadi 25 proyek tadi bakal diurus sama Danera itu tadi. Ini berarti bisa jadi ladang cuan baru ya bener, buat Danera ini bener, atau buat Danantara. Bener. Alamak, duit nih. Oke deh, nah kalau kita bahas sekarang soal resiko nih. Nah biasanya sampah ini kan selalu menjadi resiko dari usaha-usaha lain ya, pasti limbahnya harus diomongin dan segala macam. Nah, tapi apakah usaha yang berbasis limbah ini itu memiliki resiko juga nih Rin? Nah kira-kira gimana? Ya resikonya pasti PLTSA ini masih butuh pemerintah nih, dana dari pemerintah gitu. Itu satu, dan juga yang kedua adalah optimalisasinya gimana gitu. Apakah optimal atau enggak, kan sejauh ini aja masih kurang optimal nih dari PLTSA yang udah ada gitu. Dan juga kan kita tahu ya sebenarnya kalau untuk pembangkit listrik tenaga sampah ini sebenarnya lebih baik itu adalah sampahnya dipisah-pisah dong. Untuk kita tahu oh ini sampah untuk bisa menghasilkan energi nih, uap nih gitu kan. Itu harus dipisah-pisah. Jadi sampah basah, sampah kering itu tuh sebenarnya harus dipisah-pisah. Dan sebenarnya lebih baik adalah dari kita sendiri yang mulai dipisah-pisah. Kalau dari pandangan banyak negara ya, banyak negara itu kan udah menerapkan untuk bisa-bisa sampah nih. Jadi untuk di recycle atau di PLTSA itu bisa lebih optimal gitu. Hey, that's pretty good. Oke Rin, nah sekarang karena kita ada di pasar modal, kita ada di bidang pasar modal. Nah apa sih implikasinya buat kita nih? Nah so far sih Ja, ini memang masih sentimen yang bersifat naratif gitu ya. Tapi kalau memang pelaksanaannya optimal pasti bagus banget gitu kan. Karena memang potensi kita banyak gitu kan. Terutama sampah, PLTS dan lain sebagainya masih banyak. Nah, kira-kira sektor apa yang menarik gitu ya? Itu pasti yang pertama dari infrastruktur, terus pengolahan limbah, dan emiten-emiten energi lainnya. Nah, contohnya beberapa kan udah shifting nih, atau diversifikasi juga, gitu. Kayak misalnya Toba yang udah mulai merambah di PLTSA. Terus juga ada Indi juga sama, gitu kan. Terus ada BP ya, BP itu akhir-akhir ini baru aja akuisisi OASA. Betul. Ya, OASA itu PLTSA. Ya kan? Jadi akuisisinya sebesar 20%. Nah, ini lumayan nih untuk shifting ke energi terbarukan tadi. Betul. Terus juga ada, kalau kita tahu Pegio itu kan geothermal, itu juga EBP. Terus juga ada brand juga geothermal, itu juga oke banget.
Oke, ini berarti meskipun kita membicarakannya adalah sampah nih, sumber utamanya dari untuk EBT-nya, tapi ternyata yang masih ada di lingkup EBT itu terpengaruh juga dari ini. Bener, pasti. Karena kan memang fokus pemerintah ke depannya pasti Kesana akan situ ke ya. sana Oke, gitu. nah berarti minyak mulai ditinggalkan, EBT mulai bersinar nih bosku. Benar. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan soal EBT, ya wabil khusus sampah ya, sebenarnya bisnis sampah ini. Nah, semoga ini bisa menjadi insight bagi investasi bosku dan menjadi pengingat juga nih untuk bosku tetap buang sampah pada tempatnya nih, supaya sampahnya bisa dimanfaatin sama pemerintah jadi bisnis lagi. Benar. Oke bosku, kita ucapkan terima kasih kepada Dinda nih yang sudah membahas EBT terutama sampah secara detail, dan juga kita ucapkan terima kasih pada bosku yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioneer Sekuritas Channel di Indonesia.